Beberapa puluh tahun silam, saat itu, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Moh, Hatta, dan Tan Malaka aktif menyemangati para penentang kolonialisme. Dan untuk meredam semangat mereka, Belanda menyiapkan neraka di bumi Nusantara yang bernama Kambo Vendigul. Seperti apa Kambo Vendigul? Mari kita ulas. Pada tahun 1926, Partai Komunis Indonesia, PKI, nekat melakukan pemberontakan terhadap rezim Belanda. Saat itu, PKI memanglah partai tanah air yang paling berani unjuk gigi terhadap penjajahan Belanda. Pemberontakan di Jawa meletus pada November tahun 1926 dan menggegerkan Belanda. Mereka khawatir komunis yang ada akan memantik pemberontakan lainnya. Maka, Gubernur Jenderal de Graeff mencari cara untuk meredam pemberontakan dan mencegahnya terulang lagi. Penahanan ia anggap tidak efektif karena tahanan mau tak mau harus dibebaskan lagi. Akhirnya, de Graeff mengusulkan sebuah pengasingan yang tidak perlu diproses serepot administrasi penahanan. Dasar konstitusional bagi mereka yang diasingkan pun disederhanakan menjadi anggota PKI dan secara umum berusaha menciptakan elemen-elemen buruk, elementen. Mereka dianggap melakukan tindakan kriminal melawan milik dan kehidupan para pejabat serta keselamatan masyarakat. Pada tanggal 19 November tahun 1926, telegram dikirimkan ke para pemimpin regional kalau pengasingan akan dilakukan untuk para tokoh pemberontakan PKI. Bukan hanya pemimpin utama, melainkan juga anggota. Soalnya, efektivitas pengasingan akan berkurang apabila ada wajah baru yang muncul sebagai pengganti pemimpin lama yang tertangkap. Apalagi, meskipun terlihat acak, pemberontakan PKI berdasar pada gagasan seragam. Kompaknya gagasan ini diformulasikan dalam Narde Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia, karya Tan Malaka. Selagi para calon mereka yang akan diasingkan sedang diinterogasi, dicari dan dibangunlah lokasi tepat kamp pengasingan itu yang tak lain adalah Bovendigul. Digul adalah tempat gersang tak berpenghuni yang penuh mara bahaya alam liar, terisolasi, sepi penduduk, dan susah dicapai dari mana-mana yang terletak di Papua Selatan. Lokasi antah berantah ini dinilai sesuai untuk mengasingkan para pemberontak. Saat itu, lokasi pengasingan Digul disebut sebagai kamp konsentrasi Bovendigul. Berbeda dengan kamp kerja paksa, de Graeff ingin para interni diasingkan untuk hidup baru secara manusiawi, seperti hanya habis transmigrasi. Tujuannya adalah untuk memberi pilihan antara mereka memulai hidup baru di lingkungan propagandis yang diawasi ketat atau mereka dipenjara. Kapten L.T. Beking dikirim ke Digul untuk memimpin pembangunan kamp. Ia adalah pemimpin penumpas pemberontakan PKI di Banten. Ia dan pasukannya tiba pada Januari tahun 1927. Mereka kemudian membangun barak, gudang, rumah sakit, stasiun radio, kantor pos, dan tempat mandi besar untuk para interni dan tentara. Rombongan interni pertama tiba pada Maret tahun 1927. Mereka datang bersama keluarga mereka sebagai realisasi pembentukan koloni baru di kamp. Pada Oktober tahun 1927, penduduk kamp terdiri dari 538 interni dan 382 anggota keluarga mereka. Pada Februari tahun 1928,
penduduk menjadi 1,139 hingga puncaknya pada April tahun 1930 ada 2,000 penduduk. Namun, proyek rehabilitasi manusia De Graaf gagal. Usai dievaluasi secara berkala, para aktivis sama sekali tidak goyah prinsipnya untuk menuruti Belanda. Parahnya, mereka malah dibiarkan berkelompok dalam jumlah besar bukannya diasingkan dalam kelompok kecil di tengah masyarakat yang apatis pada politik. Namun, di sisi lain, Bovendigul adalah lokasi pengasingan sempurna karena sangat terisolasi. Jaraknya ke mulut sungai untuk naik transportasi air sama dengan jarak dari Batavia ke Semarang. Selain itu, tetangga-tetangganya adalah suku kanibal pemburu kepala. Bovendigul juga panas dan lembab sehingga nyamuk malaria berkembang biak dengan pesat. Di sungai, ada buaya. Tahun pertama Bovendigul dibuka, 2 interni dimangsa buaya saat sedang mandi. Salah satunya adalah Mangunat Mojo, kawan Cipto Mangunkusumo. Saking berbahayanya medan di luar kamp, kawat berduri tidak dipakai untuk menahan tahanan kabur tapi untuk melindungi keluarga tentara. Tak ada menara pengawas dan para interni dibebaskan berkeliaran di kawasan radius 25 km dari kamp. Para interni bahkan dibebaskan untuk kabur. Soalnya, sebagian besar yang kabur dari kamp entah dimangsa buaya saat menyeberangi sungai atau dibunuh Mapi Papua di hutan. Dalam kondisi yang lebih normal, mereka tertangkap kembali oleh polisi Australia dan diserahkan ke polisi Belanda untuk kembali ke Bovendigul. Bovendigul kemudian dibagi menjadi 2, Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Tanah Merah adalah pusat-pusat administratif yang berisi penduduk patuh pada kehidupan propagandis Belanda. Mereka memilih untuk pura-pura menerima Belanda agar cepat dipulangkan dari antah berantah itu. Tanah Tinggi berisi para interni yang lebih keras kepala dan enggan menyerah. Mereka memilih untuk terus diasingkan daripada menjilat Belanda. Tanah Tinggi juga berlokasi jauh lebih terisolasi lagi dari Tanah Merah. Tanah Tinggilah tempat kebanyakan aktivis menjadi gila. Pada 1933, Soekarno langsung berjanji untuk menghentikan aktivitas politiknya saat ia ditahan di Sukamiskin pada 1933 agar tak dikirim ke sini. Kamp ini baru ditutup pada 1943, saat sebagian besar wilayah Indonesia sudah direbut Jepang. Ketakutan para interni diambil Jepang, Belanda buru-buru memindahkan mereka ke Australia. Berakhirlah teror pengasingan ke alam liar di Gul.